Halo semuanya, perkenalkan saya Febriani Sialsa Putri dengan NIM 2405015011039 dari kelas PBSIC. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi terkait hakikat bahasa. Jadi, perlu kita ketahui sebelumnya, hakikat bahasa Indonesia adalah kemahiran berbahasa Indonesia, baik dalam berkomunikasi lisan maupun tertulis yang mencerminkan kesadaran berbahasa sebagai bangsa Indonesia yang telah menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa merupakan alat komunikasi bagi manusia untuk berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Bahasa memiliki ciri-ciri dan sifat yang hakiki. Sifat yang hakiki itu yakni yang pertama, bahasa adalah sebuah sistem. Unsur-unsur bahasa diatur seperti pola-pola yang berulang, sehingga jika salah satu unsur saja tidak muncul, keseluruhan unsur itu dapat diduga kehadirannya. Sebagai contoh, bila kita menemukan kalimat seperti berikut, kita dapat meramalkan apa isi titik-titik sesudah mem dan sesudah buah. Dengan kata lain, dalam bahasa terdapat satu satuan yang berkombinasi dalam linguistik dikenal dengan nama tataran bahasa. Secara hierarki, menurut Haier tahun 2014, tataran bahasa itu dapat dibagikan seperti berikut. Yang kedua, bahasa sebagai lambang. Hampir tidak ada kegiatan yang tidak terlepas dari simbol, termasuk alat komunikasi verbal yang disebut bahasa. Satuan-satuan bahasa misalnya kata, adalah simbol atau lambang. Lambang bahasa yang diwujudkan dalam bentuk bunyi yang berupa satuan-satuan bahasa, seperti kata atau gabungan kata. Nah, untuk selanjutnya yaitu bahasa adalah bunyi. Secara teknis, bahasa menurut Krida Laksana tahun 1983, bunyi adalah kesan pada pusat saraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang bereaksi karena perubahan-perubahan dalam tekanan udara. Lalu, apa yang dimaksud dengan bunyi pada bahasa? Yang termasuk lambang bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi, bunyi yang bukan dihasilkan oleh alat ucap manusia tidak termasuk bunyi bahasa. Namun, juga tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia termasuk bunyi bahasa. Nah, contohnya itu seperti bersin, batuk-batuk, dan lain-lain itu bukan termasuk bunyi bahasa. Meskipun dihasilkan oleh alat ucap manusia, karena semuanya itu tidak termasuk ke dalam sistem bunyi bahasa. Lalu kalau begitu apa yang disebut bunyi bahasa? Bunyi bahasa adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang di dalam fonetik diamati sebagai fon dan di dalam fonemik sebagai fonem. Nah, yang selanjutnya yaitu bahasa itu bermakna. Pada uraian sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa salah satu sifat bahasa adalah sistem lambang yang berwujud bunyi. Sebuah lambang tentu melambangkan sesuatu, yaitu sesuatu pengertian, suatu konsep, suatu ide, atau pikiran. Dapat dikatakan bahwa bahasa itu mempunyai makna. Misalnya, lambang bahasa yang berwujud bunyi, kucing. Lambang ini mengacu pada konsep sejenis binatang berkaki 4, berbulu lembut yang biasa dipelihara. Jadi sekali lagi, bentuk-bentuk bunyi yang tidak bermakna dalam bahasa apapun tidak dapat dikatakan sebagai sebuah bahasa. Sebab fungsi bahasa adalah menyampaikan pesan, konsep, ide, atau pemikiran yang dapat dipahami antar sesama pengguna bahasa tersebut. Nah, yang kelima, bahasa itu arbitrar. Kata arbitrar dapat kita pahami dengan makna tidak tetap atau mana suka. Yang dimaksud dengan istilah arbitrar itu adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi itu dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Nah, umpamanya antara kucing dengan yang dilambangkan yaitu sejenis binatang berkaki 4, berbulu lembut yang biasa dipelihara.
kita tidak dapat menjelaskan mengapa binatang tersebut dilambangkan dengan bunyi kucing. Mengapa bukan cuking atau ingkuc atau lambang lainnya? Hal tersebut tidak dapat dijelaskan karena sifat arbitrer dari bahasa. Nah, selanjutnya, bahasa itu konvensional. Penggunaan suatu lambang untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat bahasa itu memenuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Kalau misalnya binatang berkaki 4, berbulu lembut yang biasa dipelihara, yang secara arbiter dilambangkan dengan bunyi kucing, maka anggota masyarakat bahasa Indonesia semuanya harus mematuhinya. Kalau tidak dipatuhi dan menggantikannya dengan lambang yang lain, maka komunikasi akan terhambat karena tidak dipahami oleh penutur bahasa Indonesia lainnya. Dan berarti pula dia tidak mengikuti konvensi tersebut. Kekonvensian bahasa terletak pada kepatuhan para penutur bahasa untuk menggunakan lambang itu sesuai dengan konsep yang dilambangkannya. Nah, selanjutnya yang ketujuh, bahasa itu produktif. Bahasa itu dikatakan produktif, maksudnya adalah meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas. Meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu, keproduktivitasan bahasa Indonesia dapat juga dilihat pada jumlah kalimat yang dapat dibuat. Dengan kosakata yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hanya berjumlah lebih kurang dari 60.000 buah, kita dapat membuat kalimat bahasa Indonesia yang mungkin puluhan juta banyaknya. Nah, selanjutnya, bahasa itu unik. Unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh yang lain. Lalu, kalau bahasa dikatakan bersifat unik, artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lainnya. Salah satu keunikan bahasa Indonesia adalah bahwa tekanan kata tidak bersifat morfemis, melainkan sintaksis. Maksudnya adalah kalau pada kata tertentu di dalam kalimat kita berikan tekanan, maka makna kata itu tetap yang berubah adalah makna keseluruhan kalimat. Nah, selanjutnya, bahasa itu universal. Artinya, ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Ciri-ciri universal bahasa yang paling umum adalah bahasa-bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Bahasa Indonesia misalnya mempunyai 5 buah vokal dan 22 konsonan. Sedangkan bahasa Arab mempunyai 3 buah vokal pendek dan 3 buah vokal panjang serta 28 konsonan. Bukti lain dari keuniversalan bahasa adalah bahwa setiap bahasa mempunyai satuan-satuan bahasa yang bermakna, yaitu kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Dan yang terakhir, bahasa itu bervariasi. Setiap bahasa digunakan oleh sekelompok orang yang termasuk dalam suatu masyarakat bahasa. Anggota masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri dari berbagai orang dengan berbagai status sosial dan berbagai latar belakang budaya yang tidak sama. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari saya terkait hakikat bahasa. Semoga teman-teman sekalian lebih mengerti ya terkait materi ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.